kaum muda, anak-anak, bahkan bayi yang sedang dikandung, tentu adanya mereka semua lantaran adanya kakek dan nenek. Maka apresiasi terhadap mereka adalah pasti hal yang penting, hal yang utama. Nah, terkait dengan hari kakek dan nenek ini ada satu hal yang barangkali pantas ditanyakan. Sesungguhnya Bapak Ibu orang tua, apa sih yang saudara-saudari sekarang cari? Apakah masih bersemangat untuk mencari posisi, jabatan, kedudukan, atau harta benda? Saya kira dalam konteks hidup masa sekarang dengan usia-usia yang barangkali tinggal sisa-sisanya, itu berarti ada satu pertanyaan besar yang harus muncul. Orang bilang semakin tua itu biasanya orang itu semakin rentak secara fisik. Dan biasanya sudah terserang oleh apa yang disebut dengan penyakit B kompleks. Tahu ya? Kita urut dari kepala. Kepala sudah mulai botak, B pertama. Rambut sudah mulai tidak ada, untuk laki-laki lebih-lebih ya bisa sampai klimis. Tidak hanya itu, tapi juga mungkin kalaupun masih ada, warnanya sudah berubah, warna putih atau warna-warna yang lain. Dan barangkali kalaupun sekarang berwarna hitam, itu pasti kamuflase ya, seperti saya ini kamuflase, menipu diri ya. Hebat ya, Tuhan bisa menghitamkan rambut untuk sekian lama waktunya, tetapi kalau kita semir paling 2 minggu sudah berubah. B pertama. Yang berikutnya turun ke arah mata. Mata sudah mulai burem dalam rangka melihat, apalagi mungkin bisa terusnya sampai buta. Kita melihat ini siapa, ini siapa, ini siapa. Padahal orang yang barangkali sejak awal dikenal. Mengapa menjadi burem? Karena penglihatan kita. B kedua. Mepet ke sedikit ke pinggir telinga. Telinga mulai budek. Nah, ini yang repot. Kalau bertemu dengan orang-orang, kalau orang itu ngomong keras dikira marahi, ngomong pelan-pelan dikira ngomongin. Jadi serba salah. Tetapi itulah keberadaan para orang tua dalam kondisinya sekarang. Mepet lagi ke tengah, mulut biasanya semakin tua itu semakin bawel. Apa-apa diomong, apa-apa dikomentari, apalagi sambil membawa sejarah masa lampau. Ya, dulu oma, opa begini-begini. Kok kamu sekarang begini dan begitu? Itu. Oma waktu ini dan begitu. Sekarang kok kamu? Membawa masa lampau, membawa sejarah melalui bawelnya mulut kita. Nah, dan tentu masih banyak lagi. Dan secara keseluruhan orang Jawa bilang buyutan, bergetar, berdiri bergetar, maju bergetar, bahkan hampir jatuh. Dan muara-muaranya tiada lain, akhirnya semuanya menjadi tidak berdaya, alias kita semua akan jadi camat, calon mayat. Kita semua akan jadi mayat. Dari sini refleksinya tiada lain bahwa memang secara ketubuhan, secara ragawi kita akan semua turun, ngedrop, bahkan sampai pada titik 0. Kita semua akan tiada. Tetapi apa yang perlu kita lakukan selama ini masih ada, dalam waktu-waktu yang masih sisa ini, maka menurut saya tiada lain adalah keikhlasan dan kepasrahan. Mungkin saya berasa sebagai orang muda yang menasihati orang tua. Mudah-mudahan tidak ya para oma, para opa. Tidak seakan-akan orang muda kemarin sore menasihati orang berpengalaman. Tidak. Barangkali karena refleksi, karena permenungan, meditasi, hal yang saya ungkapkan ini bisa membantu saudara-saudari. Kita kerap kali merasa bahwa semua harus diomong, semua harus dikomentari, semua harus diatur. Barangkali dengan usia yang sudah mulai menua ini tiada lain, barangkali sekarang kita mulai pasrah.
Biarkan mereka dengan gayanya, dengan caranya, dan dengan kebijakannya menentukan atau melakukan apa yang ia bisa. Kita pasrah kepada mereka. Yang kedua, menurut saya, jangan terlampau ambisi. Usia kita tetap akan menjadi penghalang besar. Begitu juga dengan tenaga, kalau juga aktivitas fisik. Maka ambisi yang terlalu besar menurut saya justru bisa semakin mendropkan raga kita. Maka dalam ini bagi kita tiada lain, hiduplah lebih tenang, lebih pasrah, lebih ikhlas berhadapan dengan kenyataan. Jangan sampai misalnya kita sudah sebagai orang tua tetapi berhadapan dengan anak masih ingin ini, ingin itu. Ingin ke tempat yang jauh padahal barangkali fisik sudah renta. Ingin pergi ke tempat yang lebih menantang tetapi kondisi badan barangkali tidak mendukung. Maka dalam hal ini ambisi-ambisi barangkali patut dikurangi. Yang ketiga, kalau saudara-saudari memang sosok yang memiliki sesuatu, dalam ini hasil dari perkumpulan sejak masa muda sampai dengan sekarang usia tua, menurut saya berbagilah. Banyaknya kekayaan atau banyaknya harta, saya kira kekayaan terakhir kita cuman 1 kotak peti dan tanah ukuran 1x2. Apa yang bisa kita bawa? Tas berjejer dan bermerek itu semua tidak akan kita bawa. Bila perlu bagikan sebagai bekal bagi saudara-saudari untuk nanti masuk surga. Punya uang kian banyak, deposito sekian banyak, cairkan, gunakan untuk kehidupan kita sekarang yang lebih bermakna. Daripada ditunggu-tunggu, dimakan juga tidak, malah bingung membelanjakan dan seterusnya. Bagikan, berikan kepada mereka yang barangkali membutuhkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat percaya doa orang menderita, doa orang kecil itu sangat mujarab dan sangat ampuh. Dan kalau sekarang ada sengketa-sengketa, mungkin juga perlu diselesaikan dari sekarang. Umur kita tidak pernah ada yang tahu. Siapa tahu pulang dari gereja ini meninggal, tapi amit-amit ya. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu duluan silahkan, jangan ngajak saya. Tapi kalau nanti saya duluan, saya akan ajak Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam ini kata kepasrahan, keikhlasan menjadi kunci bagi kita. Namun kerap kali kita tetap masih harus diimbangi dengan rasa ambisi yang terlampau besar, cita-cita yang masih kuat. Padahal sekali lagi banyak keterbatasan yang kita miliki dan kita rasakan. Bacaan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya kutub positif dan negatif itu ternyata ada bareng-bareng. Tidak pernah positif saja atau tidak pernah negatif saja. Ibarat lalang dan gandum itu ada bareng-bareng, bahkan sejak kecil. Kalau dalam dunia pertanian yang namanya gandum dan lalang itu mirip sekali, entah itu daunnya, entah itu batangnya, bahkan ketinggiannya. Semuanya mirip, maka dalam perintah kalau bacanya lebih panjang, si orang itu meminta kepada tuannya, apakah boleh dicabut? Tetapi tuannya berkata, jangan. Karena jangan-jangan ketika kamu berpikir bahwa itu lalang, ternyata yang tercabut adalah gandum. Atau mau memelihara gandum, ternyata yang dipelihara adalah lalang. Maka dibiarkan ada. Nah, dibiarkan ada ini menjadi gambaran buat kita tiada lain bahwa yang namanya kebaikan dan keburukan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu mau pasrah kepada Tuhan atau mau memasrahkan kepada kekuasaan atau posisi dan harta yang sekarang dimiliki, itu dua-duanya ada. Dan wajahnya bisa sama. Kalau saya ibaratkan dengan segitiga, wajah kejahatan segitiga, wajah kebaikan juga segitiga. Wajah kejahatan lingkaran, wajah kebaikan juga lingkaran. Maka kita bisa sangat keliru. Maka keikhlasan dan kepercayaan kepada Tuhan menjadi penting. Biarlah Tuhan yang berbicara atas kita, biarlah Tuhan yang menggerakkan seluruh kehidupan kita, sehingga pikiran, perkataan dan tindakan kita bukan semata-mata karena kita bisa, karena kita mampu, tetapi lebih-lebih karena Tuhan yang membisakan dan Tuhan yang memampukan kita. Selamat hari kakek dan nenek, oma opa, dan sekaligus juga bagi kaum muda, selamat bersuka cita. Karena keberadaan mereka kalian
ada. Tuhan memberkati kita.